Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya, para siswa yang tercinta? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Tetap semangat belajar walaupun kalian belajar di rumah ya. Tetap semangat karena suatu saat nanti tentunya kalian akan menjadi dewasa ya. Dan waktu muda belajar, maka tua ketika kalian dewasa, kalian siap untuk menghadapi dunia. Baiklah, anak-anak semua, siswa-siswa Bapak yang saya cintai, selamat datang pada bab 4 kelas 7 Bahasa Indonesia. Bab 4 ini kita akan membahas bagaimana membahas yaitu dengan judul menjadi ilmuwan muda. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi teks laporan hasil percobaan dan bagaimana menyimpulkan isi dari laporan percobaan. Sebelum kita membahasnya, tentunya kalian harus tahu apa itu teks laporan percobaan. Kalian tahu ilmuwan? Ya, selain mereka meneliti sesuatu hingga menghasilkan karya berupa ilmu ataupun produk, maka mereka juga harus membuat laporan. Nah, laporan yang mereka bikin yang telah jadi itu kita bisa mengidentifikasinya secara baik dan tentunya kita juga bisa menyimpulkannya ya. Baik, kita awali dengan definisinya. Definisi dari teks laporan hasil observasi atau hasil percobaan. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Teks hasil laporan observasi ini sering juga disebut sebagai teks klasifikasi karena teks laporan berisikan klasifikasi dan penjelasan secara umum mengenai suatu hal. Dalam mengklasifikasikan hasil observasi tersebut harus berdasarkan jenis dan tentunya berdasarkan fakta ya atau apa adanya. Ciri teks laporan observasi. Pertama, isi yang dibahas biasanya berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep yang diobservasi. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat sangat umum sehingga menjelaskan ciri semua yang termasuk kelompok atau kategori objek yang diobservasi. Dan tujuannya adalah menjelaskan suatu dari sudut pandang ilmu atau pengetahuan. Objek atau hal yang diobservasi dijelaskan secara sistematis, terperinci, dan mengulas bagian-bagiannya. Dan tentunya objektif sesuai dengan kenyataan. Kemudian, merinci objek atau hal yang diobservasi secara sistematis dari sudut pandang ilmu saintifik ya atau saintifik yang biasanya membagi penjabaran menjadi definisi, klasifikasi, jabaran, ciri, objek. Nah, teks laporan observasi ini meneliti objek. Hampir sama dengan teks deskripsi. Dan orang akan menyamakan padahal beda ya. Padahal teks laporan observasi sama deskripsi itu beda. Kita lihat sedikit perbedaannya ya. Secara umum, kalau teks observasi itu kan dari hasil
observasi, kemudian ada definisi, di klasifikasi, kemudian ada simpulan. Sedangkan teks deskripsi yaitu menggambarkan suatu objek sehingga orang akan merasakan dengan indera, baik penglihatan atau penciuman ya, atau indera perasa ya. Itu secara umum. Tetapi ada juga perbedaan lainnya, yaitu kalau laporan observasi itu bersifat global dan universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. Ada lagi, yaitu laporan observasi mengedepankan klasifikasi atau pengelompokan sesuatu ke dalam jenis-jenis atau kelas dengan ciri-cirinya tersendiri. Sedangkan teks deskripsi merupakan jenis teks yang memaparkan keadaan, baik sifat, bentuk, ukuran, warna ya, dan lain-lain. Terus laporan hasil observasi juga berdasarkan fakta ya, yang ditemui di lapangan dan tentunya dituntut untuk objektif. Sedangkan teks deskripsi mengandung unsur subjektivitas dan unsur opini. Bagaimana cara mengidentifikasi informasi teks laporan hasil observasi? Pertama adalah baca teks dengan cermat ya. Kemudian buat pertanyaan-pertanyaan dari teks. Kemudian dibikin bagan ya. Inti bagan ini untuk memudahkan. Dari identifikasi dengan membaca dengan cermat, kemudian membuat pertanyaan dari teks, kemudian dibikin bagan, maka akan mengelompok identifikasi tersebut menjadi 3 ya. Biasanya cenderung ada 3, yaitu klasifikasi objek, bagian-bagian objek secara terperinci, dan manfaat objek. Jadi ada 3 tersebut ya kalau kita identifikasi. Kemudian kita akan merumuskan simpulan. Sebelum kita merumuskan simpulan, maka kita harus tahu bahwasanya menyimpulkan sebuah teks observasi ini merupakan kegiatan yang sangat penting, yaitu untuk memahami isi teks laporan hasil observasi. Dengan membaca, kemudian menangkap maksud, gagasan pokok yang terkandung dalam teks sehingga mampu menemukan inti teks. Nah, simpulan itu biasanya kan merupakan pernyataan yang ringkas dan padat, tetapi mewakili seluruh pernyataan dalam sebuah teks. Artinya adalah butir-butir gagasan pokok yang terkandung dalam sebuah teks harus tercakup dalam sebuah simpulan. Dan biasanya simpulan ini merupakan pendapat akhir dari sebuah pembicaraan yang membahas topik tertentu. Nah, untuk menyimpulkan atau membuat simpulan, maka kita jangan lupa harus dipenuhi hal-hal, setidaknya ada 3 ya. Pertama adalah simpulan harus mewakili inti uraian atau pembicaraan yang mengarah pada penyelesaian suatu percobaan. Jadi simpulan itu intinya dia harus merupakan inti dan atau penyelesaian lah. Jadi biasanya juga diletakkan di akhir. Kemudian harus menjiwai bagian yang panjang secara keseluruhan, sehingga pembaca tidak perlu membaca atau mengingat kembali inti persoalannya. Simpulan juga harus mengingat kembali inti-inti persoalan dalam memahami kembali ide pokok untuk kemudian dihubungkan dan menjadi solusi. Nah, ada 3 ya, ada 3 syarat.
Pertama, simpulan harus mewakili inti uraian, harus mewakili bagian uraian, dan harus mengingat kembali pada inti persoalan ya. Jadi ada intinya harus diambil semua ya. Nah, kemudian dalam menyimpulkan teks observasi, setelah ada kita ketahui syarat-syaratnya, kita juga harus memperhatikan langkah-langkah merumuskan simpulan tersebut. Pertama, cermati judul teks. Karena kan judul itu merupakan gambaran umum isi teks. Kalau tidak ada judul, maka tidak bisa merumuskan simpulan yang tentunya berdasarkan gagasan pokok pada setiap paragraf. Kemudian menemukan ide pokok paragraf. Setiap paragraf seharusnya hanya mewakili satu ide pokok ya. Dan gagasan pokok tersirat dalam kalimat utama. Jadi setiap paragraf itu ada gagasan pokok, ada kalimat utama ya. Oleh karena itu, sebelum menemukan gagasan pokok, harus mampu menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Biasanya ada di awal atau di akhir. Tentu kalian masih ingat ya, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf maka disebut paragraf induktif. Dan biasanya kalimat utama itu ditandai dengan pernyataan yang bersifatnya umum. Kemudian langkah selanjutnya adalah merangkai ide pokok paragraf menjadi sebuah pernyataan yang mewakili teks. Nah, kalimat-kalimat pernyataan sebagai rumusan simpulan dalam sebuah teks disusun ke dalam kalimat yang ringkas dan sederhana tanpa mengubah makna isi teks. Kalian bisa buka halaman 93 ya. Di situ ada kalimat utama, ada gagasan pokok ya, ada judul. Itu yang jadi simpulan, yang ditebalin di buku kalian ya. Selanjutnya adalah contoh-contoh judulnya ya. Contoh judul laporan percobaan. Eceng gondok, di buku kalian ada ya. Rumput, tanaman lamtoro, pupuk organik, kedelai, bunga melati, dan lain-lain tentunya ya. Intinya adalah alhamdulillah pada pertemuan ini kalian sudah belajar bagaimana mengidentifikasi. Tidak lepas dari membaca. Nggak mungkin kalian mengidentifikasi sebuah tulisan tanpa membaca. Kemudian tadi setelah membaca ya, membuat pertanyaan kemudian dibikin dibikin bagan ya. Itu untuk mengidentifikasikan. Selanjutnya yaitu menyimpulkan isi teks. Tentunya harus dicari kalimat utama ya, harus mencari kalimat utama dan ide pokok dalam setiap paragrafnya. Jadi setiap paragraf itu dicari inti-intinya ya, setiap paragraf intinya kemudian dibikin kalimat atau teks yang saling berkaitan antara pokok-pokok bahasan tersebut atau gagasan pokok atau kalimat utama tersebut dibikin sebuah simpulan. Demikian pelajaran dari Bapak. Jangan lupa terus belajar, tingkatkan lagi semangat kalian untuk belajar ya. Sebentar lagi mungkin kalian akan menghadapi ujian akhir semester. Semoga kalian tetap fight. Semoga kalian tetap dilindungi oleh Allah dan diberikan kesehatan. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.